Makna profetik Gimel. Gimel adalah huruf ketiga dari alfabet Ibrani, yang memiliki nilai numerik 3. Huruf Gimel berasal dari piktogram yang berbentuk seperti kaki, simbol yang melambangkan seseorang yang sedang berjalan. Huruf sebelum Gimel adalah Bet, yang artinya rumah. Piktogram di belakang bentuk huruf Bet adalah sebuah kemah. Perhatikan bahwa dalam barisan huruf Ibrani, yang dibaca dari kanan ke kiri, kaki, Gimel, berjalan menjauh dari kemah, Bet, di sini ada suatu progres, berpindah dari kemah yang rapuh, suatu tempat kediaman sementara, tempat bermalam bagi orang yang sedang di perjalanan, menuju kepada sebuah rumah yang permanen, sesuatu yang dibuat dari bahan-bahan yang kokoh. Dalam 5 kitab pertama Alkitab, yakni Torah, kita melihat ada suatu progres yang berjalan. Israel keluar dari Mesir. Israel tinggal di kemah-kemah di padang gurun selama 40 tahun. Israel datang ke negeri perjanjian, kemudian Israel tinggal di dalam rumah-rumah permanen. Kata terakhir dari masing-masing 5 kitab Torah menunjukkan progres ini. Dalam Kejadian, Beresit, kata terakhir adalah Bemitzrayim, di Mesir. Dalam Keluaran, Semot, kata terakhir adalah Maseihem, perjalanan-perjalanan mereka. Dalam Imamat, Vayikra, kata terakhir adalah Sinai. Dalam Bilangan, Bamibar, kata terakhir adalah Yerekho. Dalam Ulangan, Devarim, kata terakhir adalah Yisrael. Dari atas bisa dibaca, Yisrael keluar dari Mitzrayim, Mesir, mereka melakukan perjalanan-perjalanan di padang gurun, mereka mendengar suara YHVH Elohim di Gunung Sinai, mereka menyeberangi Yarden menuju negeri perjanjian dan memperoleh kemenangan pertama mereka di Yerekho, dan akhirnya mereka menetap di negeri yang telah YHVH janjikan di negeri perjanjian, yang menjadi tanah Yisrael. Ini semua melambangkan perjalanan rohani kita, kehidupan iman kita di dalam Yesus. Elohim memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim, dan ke suatu negeri yang dia akan perlihatkan kepadanya. Iber 11:8-10 dengan iman, ketika dipanggil keluar, Abraham taat untuk pergi ke tempat yang akan segera dia terima sebagai milik pusaka, dan dia pergi dengan tidak mengetahui kemana dia pergi. Dengan iman, dia hidup sebagai orang asing di tanah perjanjian seperti di negeri asing, dengan tinggal di dalam kemah-kemah bersama Ishak dan Yakub, sesama pewaris dari janji yang sama, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai fondasi-fondasi, yang perancang dan pembangunnya ialah Elohim. Dalam bahasa Ibrani, Gimel dituliskan dalam 3 huruf, yakni Gimel plus Mem plus Lamet. Gimel Mem Lamet juga bisa dibaca Gamal, artinya unta, yang sangat bersesuaian dengan piktogram Gimel, yang berbentuk kaki, atau orang yang berjalan, melambangkan sebuah perjalanan spiritual. Abraham, Yitzhak dan Yaakov mengembara di dalam suatu kelompok, dengan barang-barang kebutuhan mereka dimuat di atas unta-unta. Gimel memiliki arsitektur huruf Ibrani klasik yang kelihatan seperti seorang manusia yang dibangun dari Vav sebagai tubuhnya, dan Yod sebagai kakinya. Perhatikan Yod yang menunjuk ke arah kiri, yang menunjukkan arah kaki orang itu berjalan. Misteri Gimel. Orang-orang bijak Yahudi mengajarkan bahwa Gimel melambangkan orang kaya yang mengejar orang miskin, dilambangkan Dalet untuk memberinya sedekah. Dalam alfabet Ibrani, Gimel adalah urutan ketiga, diikuti Dalet sebagai urutan keempat. Gimel berasal dari akar kata kerja Gamal, yang artinya memperlakukan seseorang baik atau jahat, membalas, memberi kompensasi, mengganti rugi, memberi upah atau memberi hukuman, menyapih menjadi matang atau masak atau dewasa. Kata Gemul artinya imbalan atau upah. Sedangkan kata Ibrani Dalut artinya memiskinkan. Kata Ibrani Dal artinya miskin, lemah, bergantung pada orang lain. Kata Ibrani Delet artinya pintu, sesuatu yang berayun atau menggantung. Gimel melambangkan pilihan bebas untuk berlari mengejar pengajaran Torah dengan mempraktekkan perbuatan-perbuatan kebaikan. Ini menunjukkan bahwa tindakan memberi akan membawa kepada berkat atau penghakiman bagi orang yang memberi. Upah dan hukuman menyiratkan bahwa manusia memiliki kebebasan memilih antara yang baik dan yang jahat. Bagian kaki dari huruf Gimel mengekspresikan orang kaya yang berlari untuk melimpahkan kebaikan kepada orang miskin. Berlari, lebih dari tindakan fisik lainnya, mengungkapkan kekuatan kehendak dan kebebasan memilih. Kata Ibrani untuk berlari
Roots, terkait dengan kata kehendak, ratzon, dalam berlari, kaki menyentuh tanah dengan kuat, melalui tindakan kehendak, jiwa secara langsung mempengaruhi realitas fisik. Dengan kata lain, bagaimana seseorang memilih untuk berlari dalam perlombaan di olam haseh, dunia sekarang ini, akan menentukan hasil hidupnya di olam haba, dunia yang akan datang. Oleh karena itu istilah Ibrani Gemilut Chasidim adalah praktek kebaikan terhadap orang lain, upah terakhir, pewahyuan sepenuhnya dari cahaya esensial Elohim di olam haba, dengan demikian akan secara adil diberikan kepada jiwa dalam takaran yang sepadan dengan pekerjaan imannya, Gemilut Chasidim, memberikan kebaikan-kebaikan, di dalam dunia fisik, olam haseh. Huruf Gimel, dalam Ibrani klasik dibangun dari huruf Vav, dan Yod. Vav, memiliki nilai numerik 6, melambangkan manusia, dan Yod, memiliki nilai numerik 10, melambangkan tangan, perbuatan, tindakan, bila dijumlah akan menghasilkan 16, nilai yang sama untuk hayah, kata kerja, menjadi ada, dengan demikian menyingkapkan bahwa pemberian, perbuatan, tindakan kita mempengaruhi sifat keberadaan kita di alam roh. Gimel, memiliki nilai numerik 3, angka 3 melambangkan stabilitas, seperti 3 kaki bangku, dalam Mishnah, Torah lisan, dikatakan bahwa dunia itu sendiri berdiri di atas 3 hal, Torah, avodah, ibadah, pekerjaan, dan Gemilut Chasidim, perbuatan-perbuatan kasih, 3 serangkai penting lainnya termasuk 3 patriark, Avraham, Yitzchak dan Yaakov, dan bagian-bagian tanah, Torah, Neviim, dan Ketuvim. Gimel, dalam kitab suci kata Ibrani, Goel, artinya penebus, Im, 25:26, Bil, 5:8, 35:19, 21-7, Ul, 19, 6,12, Yos, 20:5, 9, Rut 3:9, 12, pukul 4:14, 2 Sam, pukul 14:11, Yes, 49:7, YHVH adalah penebus Israel dan umat manusia, Mezem, pukul 19:14, Elohim juga menyatakan diri sebagai Gadol, dan Giber, Elohim yang besar dan perkasa, yang membawa penebusan, Geulah, yang sejati. Gimel, adalah gambaran Yeshua penebus kita. Yeshua sang Mashiach adalah penebus, Goel, umat manusia, Yoh, pukul 4:42, dia adalah pribadi yang dilahirkan ke dalam dunia, berlari membawa pemberian-pemberian kepada orang-orang miskin, Dal, yang ada di belakang pintu, Delet, dia adalah keselamatan, Yeshua, kita dan pemberi berkat, berahah, besar kepada kita. Kata berakah, artinya, berkat, atau kolam, kata berekah, artinya, kolam, yaitu tempat unta-unta, gamal, berlutut, barak, untuk minum air dan istirahat, kata kerja barak, artinya, berlutut-berlutut untuk memberikan hadiah atau pemberian kepada pihak lain, menekuk lutut, seperti akan minum air dari kolam, atau, memberkati. Karena itu Gimel, juga dapat berarti, memberkati, seperti seekor unta mengangkut muatan-muatan, sebagai pemberian atau hadiah. Yeshua datang untuk memberkati, barak kita, membawa pemberian-pemberian dan hadiah kepada kita, memberi berakah, yaitu, berkat surgawi dan kolam air kehidupan untuk kita dapat minum daripadanya, Yoh, pukul 7:37-38. Gimel, juga dapat berarti, mengangkut seperti seekor unta mengangkut muatan atau orang yang ada di atasnya, demikian juga Yeshua adalah anak domba Elohim yang mengangkut dosa dunia. Dia telah diangkat dan ditinggikan di hadapan dunia ini sebagai Dia yang telah memikul dosa dan mati demi kita. Namun Dia juga yang telah mengalahkan dosa dan kuasa kematian itu demi kita. Tetapi bagi mereka yang menolak penebusan, Geulah, kasih pengampunannya, untuk diperdamaikan dengan Dia, maka Yeshua akan membawa penghakiman dan pembalasan, yaitu, pembalas darah, yang disebut Goel Hadam. Dan Dia akan datang dengan membawa upahnya, untuk membalaskan kepada setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Wai, pukul 22:12. Gimel, adalah gambaran Roh Kudus. Alep, 1, dan Bet, 2, sama dengan Gimel, 3, menunjukkan bahwa Gimel, 3, mewakili Roh Kudus yang diutus keluar dari Bapa, Alep, dan Anak, Bet, sebagai pemberian kepada orang-orang miskin, Dalet, yang ada di belakang pintu. Dan apa peranan Roh Kudus, atau penolong, dalam olam haseh, dunia sekarang ini? Ada 3 rangkap, menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran,
dan penghakiman yang akan datang, Yoh 16:8, dan Dia, Roh Kudus, akan menerima apa yang menjadi milikku dan Dia akan menyatakannya kepadamu, Yoh. Pukul 16:14, membawa pertolongan sejati kepada orang-orang miskin yang terpenjara di balik pintu, Dalet, Roh kebenaran itu datang, untuk memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, Yoh. Pukul 16:13, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu, Yoh. Pukul 8:32. Gimel, adalah gambaran kasih karunia menurut Soferut, aturan-aturan penulisan Torah, Gimel, dibentuk dari Zayin, dan Yod. Dalam penulisan gulungan Torah, ada 7 huruf khusus yang diberikan mahkota, di antaranya Gimel, dan Zayin. Zayin, artinya, pedang, dan Yod, artinya, tangan. Ini adalah gambaran anugerah. Gimel, mendekati orang miskin Dalet, di belakang pintu, dengan tangan, Yod, terbuka, pedang, Zayin, menghadap ke arah lain, Roh Kudus datang, sebagai utusan Yesus, dan mengetuk pintu, Dalet, hati, dan pedang, Zayin, penghakiman disarungkan, dan melambangkan kesempatan untuk bertobat dan membuka pintu, Dalet, hati bagi Roh Kudus untuk masuk ke dalam hati Anda. Kiranya Anda melembutkan hati Anda hari ini dan menerima uluran tangan, Yod, Elohim, dan bukan ujung dari pedang, Zayin, penghakimannya. Makna profetik tahun Ibrani Pei Gimel, 83, jika tahun Ibrani Pei Bet, 82, merupakan tahun Sabat, tahun perhentian, tahun ke-7, tahun Semitah, pelepasan, tahun deklarasi di dalam rumah, maka tahun Pei Gimel, 83, merupakan permulaan siklus yang baru, tahun di mana kita harus mulai bergerak. Gimel, melambangkan suatu progres, suatu pergerakan, suatu tindakan, suatu perjalanan. Sama seperti makna profetik Gimel, melambangkan orang kaya yang berlari mengejar orang miskin, Dalet, untuk memberinya sedekah, maka tahun Pei Gimel, merupakan tahun memberi, menarik untuk diperhatikan, bahwa tahun Pei Gimel, 83, berhubungan erat dengan tahun Ibrani selanjutnya, yakni Pei Dalet, 84, secara profetik, apa yang kita kerjakan dalam tahun Pei Gimel ini, akan berdampak secara langsung dengan tahun berikutnya, Pei Dalet. Jika dalam tahun 5782, Pei Bet, kita banyak berdiam di dalam rumah, Bet, mungkin karena pandemi COVID, mungkin juga karena tahun Sabat, berhenti, di mana banyak hal yang berhenti. Maka tahun 5783, Pei Gimel, menyingkapkan makna bahwa kita harus mulai bergerak, dalam memasuki siklus 7 tahun yang baru. Gimel, yang dibentuk dari Vav, melambangkan manusia, dan Yod, melambangkan tangan, bekerja, menyingkapkan makna ini adalah tahun di mana kita harus bekerja. Mengerjakan kembali ladang kita yang berhenti, Sabat, dalam tahun sebelumnya, untuk mulai menabur benih kembali. Secara spesifik YHWH memerintahkan umatnya, dan kalian akan menaburi tahun ke-8, Im, 25:22a, Pei Gimel, adalah tahun ke-8, tahun permulaan yang baru, tahun sesudah tahun Sabat tahun ke-7, Pei Bet, kita diperintahkan untuk menabur di tahun Pei Gimel ini. Tahun Pei Gimel, yang juga merupakan tahun Roh Kudus, tahun di mana Tuhan akan mencurahkan hujan Roh Kudus-Nya, untuk memberikan air kehidupan kepada benih-benih yang ditabur di ladang, untuk memberikan pertumbuhan dan tuaian. Yes, 44:3 karena aku akan mencurahkan air ke atas yang haus, dan yang mengalir ke atas tanah yang kering, aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas hasil-hasilmu. Tuhan akan memberikan roh-Nya, sebagai anugerah pemberian kepada kita yang miskin di dalam roh, untuk memimpin kita bergerak, berjalan menyeberangi padang gurun, beralih dari sesuatu yang bersifat rapuh, menuju kepada sesuatu yang bersifat permanen, dari yang fana, menuju kepada yang kekal. Pembaharuan-pembaharuan akan dikerjakan roh Tuhan dalam tahun Pei Gimel, di dalam roh dan jiwa kita untuk membuat kita semakin matang. Semakin dewasa, disapi, untuk kita beranjak dari kanak-kanak menuju kepada kedewasaan, kepada kemampuan untuk menghasilkan buah-buah kebenaran, sebagaimana yang dikehendaki oleh Bapa Surgawi kita, semakin diubahkan menjadi serupa dengan gambaran anaknya, semakin jauh meninggalkan pola-pola pikir duniawi yang fana ini, dan mengenakan pola-pola pikir surgawi yang kekal, ke dalam seluruh kebenaran,
dari hukum dunia ini kepada hukum surgawi. Kepada kemampuan untuk mengenali apa menjadi kehendak Bapa surgawi kita, apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna, untuk menjadi anak-anak kerajaan Elohim, yang menghasilkan buah-buah kerajaan itu. Dalam tahun Pei Gimel, ini ada sesuatu yang harus kita kejar, berlari mengejar panggilan ilahi, mengejar kebenaran, mengejar kehendak Tuhan, mengejar perkenanan surgawi, untuk memampukan kita memasuki pintu Dalet yang ada di depan. Tahun Pei Gimel juga merupakan tahun kompensasi, tahun pengganjaran, tahun pembalasan, tahun pemberian upah. Apa yang kita kerjakan, entah itu baik atau jahat, akan mendapatkan balasannya atau imbalannya atau ganjarannya. Tahun Pei Gimel akan menjadi tahun memberi, tahun di mana kita perlu banyak memberi. Berilah, maka kamu akan diberi. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Ketika dunia ini sedang bergerak menuju kepada resesi, kepada tahun-tahun kekeringan, Tuhan justru menunjukkan bahwa ini merupakan tahun yang baik untuk menabur. Sama seperti Yitzchak yang menabur di tahun kering, dan dalam tahun itu juga dia menuai 100 kali lipat catch. 26:12, benih yang ditabur janda miskin itu dalam kekurangannya, justru diperhitungkan Tuhan lebih besar ketimbang jumlah besar persembahan yang diberikan oleh orang-orang kaya yang memberi dari kelimpahannya. Luk 21:3, janda di Sarfat itu terpelihara sepanjang musim kekeringan itu karena ketaatannya untuk memberikan buah sulung dari makanan terakhirnya kepada Elia. 1 Raj, pukul 17:13-14. Sama seperti unta, gamal, yang bisa meminum air banyak-banyak dan menyimpan cadangan air di dalam tubuhnya, untuk melakukan perjalanan jauh di padang gurun, kita pun juga harus meminum air kehidupan itu banyak-banyak dan menyimpannya di dalam diri kita, untuk memampukan kita bertahan dalam perjalanan di tahun yang kering. Tanpa air di padang gurun, kita pasti mati. Air kehidupan, Roh Kudus itu sendiri, yang akan membuat kita tetap kuat, dan Roh Kudus itu juga yang akan memimpin kita menyeberangi padang gurun, karena tanpa tuntunan dan pimpinannya, kita pasti akan tersesat di jalan. Dia sajalah yang memampukan kita berjalan menyeberangi tahun Pei Gimel, 5783, untuk masuk ke dalam pintu 5708.